Oke, ini Pak Hendronya nggak tahu kemana, jadi saya gantikan. Shalom semuanya, kita akan mulai ibadah penyembahan kita, dan sebentar kita akan mendengarkan firman kita dari Evangelis Stefania Turangan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Saya bisa minta Bu Marta buka dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku yang manis. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya Tuhan, Kau berikan yang terbaik, yang termanis, bahkan yang terindah buat kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau pilih, Engkau panggil kami pagi yang indah ini untuk bersekutu Tuhan. Untuk menghadiri Tuhan acara di GWG ini Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan. Bukan juga dengan secara pribadi kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau sudah pilih kami dan panggil kami. Kau jadikan kami alat-Mu, jadikan saksi-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang melayani Tuhan. Khususnya Pak Hendra Tuhan, melalui jari jemarinya Tuhan. Di dalam pujian penyembahan ini Tuhan. Boleh benar-benar Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasai tubuh, jiwa, roh, hati, pikirannya juga Tuhan. Dengan urapan yang baru, mengalir dan terus mengalir. Tuhan berkati juga Tuhan untuk Ibu Stefani yang akan mukakan rahasia firman-Mu. Begitu banyak Tuhan berkat yang ia terima. Dan dia boleh share buat kami semua di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan di hari-hari seperti ini. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang indah melalui GWG ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita akan mulai puji dan penyembahan. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia, memuliakannya. Haleluya, haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan buah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung
bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat bersyukur Tuhan berkati kami. Sebab dalam Injil Lukas dikatakan, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Luar biasa Tuhan. Bunga bakung tidak bergerak. Bunga bakung tetap di tempatnya. Tapi dia hanya mengharapkan belas kasih-Mu Tuhan. Dan Engkau mendandani sedemikian rupa bunga yang hari ini ada dan besok sudah tidak ada. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Sebab itu aku tertolong dan beria-rialah hatiku. Dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oleh sebab itu Tuhan, sinarilah kami dengan kemuliaan, agar kami menjadi terang-Mu Tuhan.
di dalam hatiku, agar ku memiliki hati sepertimu. Kobarkan selalu semangat di hatiku untuk melakukan kehendak-Mu, melangkah kemana yang Kau mau, untuk dapat menjadi saksi-Mu. Terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Tuhan, sinariku dengan kemuliaan-Mu, agar aku dapat menjadi terang-Mu. Taruh hati-Mu di dalam hatiku, agar ku memiliki hati seperti-Mu. Kobarkan selalu semangat di hatiku untuk melakukan kehendak-Mu, melangkah kemana yang Kau mau, untuk dapat menjadi saksi-Mu. Terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Tuhan, sinariku dengan kemuliaan-Mu, agar aku dapat menjadi terang-Mu. Taruh hati-Mu di dalam hatiku, agar ku memiliki hati seperti-Mu. Kobarkan selalu semangat di hatiku untuk melakukan kehendak-Mu, melangkah kemana yang Kau mau,
menjadi saksimu, terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Oh, mengubah hati yang terluka. Sebab Tuhan adalah Allah yang hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Terang sudah terbit bagi orang yang benar, sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Inilah pernyataan iman kami, Tuhan. Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan, penolong kami yang memberkati, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih, Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab di dalam nama Yesus aku dapati kemenanganku. Sebab dalam nama Yesus aku dapat jawabannya. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus
dapatkan kemenanganku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku dalam nama Yesus. Ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana ada puji-pujian untuk-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya, kekal abadi. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman. Tuhan, urapi kami semua. Kami percaya ada pesan-pesan Tuhan yang penting buat hidup kami, yang menguatkan kami, yang menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, Kau adakan hari ini untuk kami semua. Kau berkati hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Mari kita berdoa dulu sebelum saya membawakan sharing firman Tuhan. Bapa Aba yang kami kasihi, terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut kami ya Tuhan, hanya memuliakan nama-Mu saja Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Tuhan, hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom semuanya, tetap semangat, sukacita. Saya di sini dikasih kesempatan. Terima kasih banyak. Saya di dalam tema saya pada pagi hari ini adalah the ultimate goal in our Christian life. Apa tujuan hidup kita? Kita sebelum melakukan segala sesuatu pasti punya tujuan. Jadi harus tahu apa tujuan hidup kita. Kita ini siapa? Kita dilahirkan oleh siapa? Kita ini hidup di dunia ini untuk apa? Sehingga kita tahu jelas apa yang ingin kita inginkan dalam kehidupan kita. Saya di sini sebetulnya saya juga ini membawakan dari apa yang saya terima. Jadi tentunya kalau saya menerima sesuatu yang sangat baik, saya akan memberitakan atau saya akan sharingkan. Ini saya menerima semua pengajaran ini dari gereja Pendeta Stephen Tong, Reform Injili. Dan jelas saya mengetahui pembelajarannya luar biasa. Jadi saya juga ingin sharingkan di sini karena banyak sekali ayat Alkitab nanti yang akan saya berikan. Ini adalah menopang bahwa apa tujuan hidup sebagai seorang Kristen. Pertama, mari kita buka dari Roma 11 ayat 36. Pak Hendra bisa buka Roma 11 ayat 36. Ya. Di sini dinyatakan lebih baik saya bacakan ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia. Kita ini sesuatu bukan? Atau kita ini awalnya kehidupan dari siapa? Dari Dia. Berarti yang menciptakan kita adalah Allah Bapa di dalam Kristus. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa sumber hidup saya adalah dari pencipta kita, yaitu Allah di dalam Kristus. Jadi ingat ya, kita hidup dari Dia, dari Allah. Lalu oleh Dia, kita hidup, kemudian kita dilahirkan oleh Allah dalam Kristus sebagai pencipta kita, kemudian kita hidup ditopang oleh Kristus. Karena selama perjalanan kehidupan kita, Kristus itu ada, hadir selalu di dalam kehidupan kita. Lalu nantinya dari Dia kepada Dia, kita akan kembali kepada Allah Bapa. Berarti kita apa? Kalau kita kembali kepada Dia, kita pun menjadi pewaris. Karena Allah di dalam Kristus menciptakan kita. Kemudian Allah berinkarnasi menjadi Kristus itu sendiri. Sehingga Kristus itu menopang kehidupan kita selama di dunia yang penuh kegelapan, yang sudah diambil alih oleh iblis. Dan kemudian pada titik akhir kita akan menjadi pewaris. Seperti waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia taat kehendak Bapa sehingga Dia pun menjadi pewaris. Tuhan Yesus mewarisi bumi dan surga. Jadi di sini intinya adalah kehidupan kita diciptakan oleh Allah di dalam Kristus, lalu kemudian kehidupan kita di dunia ditopang oleh Tuhan Yesus sendiri dengan apa yang Dia beritakan di firman, bahwa Kristus itu adalah
dilahirkan ya secara manusia di kandang yang hina, tetapi ini karena ayah Bapa kita adalah mereinkarnasi menjadi manusia. Karena dia tidak bisa, kalau dia sebagai Allah, dia terlalu besar. Dia terlalu besar. Jadi dia menjadi manusia supaya dia sederajat dengan kita. Lalu kemudian dia akan apa? Dimuliakan. Jelas waktu kematian Kristus. Di situ Allah Bapa bilang, waktu dia bangkit, disitulah kemuliaan. Dari tempat yang hina, kemudian dia dimuliakan di tempat yang paling tinggi. Karena di sini dibilang bahwa aku hina, lahir di kandang hina. Tetapi waktu aku mati seturut dengan kehendak Papaku, maka aku dimuliakan. Maka pancaran terang kemuliaan Tuhan bersinar-sinar. Bahwa di sini dinyatakan bahwa Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Dia bangkit. Coba lihat Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Pak Hendra bisa tampilkan. Ibrani 1 ayat 3. Ini ya, Ibrani 1 ayat 3 saya bacakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Luar biasa. Jadi di sini dinyatakan apa? Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Ia adalah cahaya kemuliaan. Ia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah menopang segala sesuatu. Jadi siapa yang menopang kita selama di dunia? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi jelas, siapa yang menciptakan kita adalah Allah di dalam Kristus. Siapa yang menopang kehidupan kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tolong ditampilkan juga Yohanes 1 ayat 14. Saya akan baca banyak ayat ya. Karena di sini benar-benar dijelaskan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada anaknya yang tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lihat di sini ya, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu apa? Apa yang Tuhan Yesus katakan. Diam di antara kita. Jadi firman itu adalah kehidupan kita. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus dimuliakan. Dia bangkit. Dia hidup. Dia adalah Allah sendiri. Dia bukan manusia biasa. Lalu kemuliaan itu diberikan kepada anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firstborn. Anaknya yang tunggal. Allah Bapa mempunyai anak. Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Namanya firstborn. Jadi kalau kita ya, kebanyakan apalagi orang Chinese, warisan itu pasti diberikan kepada anak tunggal. Jadi Tuhan Yesus di sini adalah firstborn, gak ada lagi. Di dalam spiritual, Tuhan itu tentu Tuhan Yesus punya kakak adik. Tetapi ultimate adalah dia adalah firstborn. Anak yang tunggal. Kita boleh buka 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. Pak Andrea boleh tolong dibantu 2 Korintus 4 ayat 6. Oke.
Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bayangin ya, Allah telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Karena di perjanjian lama Allah menjanjikan bahwa akan datang seorang manusia adalah Kristus itu sendiri, adalah Tuhan sendiri. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi jelas di sini Allah berinkarnasi, reinkarnasi menjadi manusia, yaitu Kristus. Tetapi Kristus ini manusia, bukan manusia biasa. Karena dia juga membawa cahaya Allah. Dan itu adalah yang akan diam di hati kita. Karena kita juga akan beroleh terang atas pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Jadi kita harus tahu siapa yang menciptakan kita, siapa yang menopang kehidupan kita, dan apa tujuan hidup kita. Jadi firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Firman itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi ini harus jelas, harus sadar. Kemudian tolong buka lagi Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Saya bacakan lagi di sini. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah, ayat 11, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas di sini Allah meninggikan dia. Meninggikan siapa? Ya Yesus. Mengaruniakan nama dari segala nama, di atas segala nama, yaitu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu ya Allah Bapa itu sendiri. Dia memilih sebagai anaknya yang tunggal. Supaya di dalam nama Yesus, semua bertekuk lutut yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah bumi. Dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Jadi Tuhan itu adalah Allah, ini jelas dinyatakan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan semua akan bertekuk lutut. Bertekuk lutut. Coba kita buka Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Indra, Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Jadi di sini jelas ya, kita diciptakan oleh Allah di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus adalah menjadi penopang kita. Dia adalah sumber terang dan dia adalah Tuhan. Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Lihat, firstborn, sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah gambar Allah. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Diciptakan oleh Dia dan untuk. Ayat 17. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi yang terlebih dahulu siapa? Ya Allah itu sendiri, ya Yesus itu sendiri. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung
yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Lihat, itulah Tuhan Yesus kita. Dia itu yang terutama, yang dipentingkan oleh Allah Bapa. Karena Dia itu adalah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia untuk mengerti bahwa manusia itu punya sakit, punya derita. Di sini kembali kita kupas ayat Alkitab untuk tahu siapa Allah Bapa, Kristus, dan apa tujuan hidup kita. The ultimate goal of our life. Buka tolong Pak Hendra Matius 17 ayat 5. Matius 17 ayat 5. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jelas di sini. Siapa yang harus kita dengar? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan berfirman. Tuhan Yesus akan melakukan segala pekerjaannya. Jadi yang harus kita dengar apa? Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan itu sendiri. Matius 24 ayat 30. Pak Hendra tolong buka. Kita harus sadar siapa pencipta kita. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Semua diberitakan bahwa anak manusia itu akan datang. Itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 17. Pak Hendra tolong buka. Yohanes 17. Ayat 4 dan 5. Tolong buka lagi Pak Hendra. Yohanes 17. Di sini dinyatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kemudian ayatnya kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Allah ada, Kristus itu pun ada. Tetapi Kristus, dia harus lahir untuk kita. 1 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Ini kalau bisa dicatat semua ayat Alkitab ini. Karena ini adalah firman Tuhan, kita harus tahu siapa yang menciptakan kita, Allah yang besar. Kemudian kita itu hidup ditopang di dalam Kristus. 1 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Pak Hendra, 1 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ingat ya. Dan jika kamu menyebutnya, saya ulangi lagi yang ayat 17 Pak Hendra. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu
telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita ini ditebus oleh dosa-dosa. Apapun dosa kita dari nenek moyang kita semua sudah ditebus. Waktu Tuhan Yesus itu mati untuk kita semua. Jadi jelas di sini. Siapa yang membawa terang dari gelap, dari yang tidak punya pengharapan, itu adalah Tuhan Yesus. Dia mati untuk kita. Lihat ayat itu. Coba lihat lagi Pak Hendra di Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6. Jadi di sini dijelaskan ya, kita sebagai orang Kristen, jangan salah arti bahwa kita sudah jelas masuk surga. Hati-hati. Kita juga harus melakukan kehendaknya. Kita juga dituntut menjadi image daripada Allah itu sendiri. Atau Yesus itu sendiri. Mazmur berapa? Mazmur berapa? Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6. Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6. Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6. Oke. Di sini ada perbedaan sedikit tapi saya bacakan saja ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Siapa yang dibilang di sini? Ya Tuhan Yesus. Dari Mazmur sudah dibilang bahwa nanti ada seorang manusia. Manusia itu punya mahkota. Manusia itu akan dimuliakan dan dihormati. Di Mazmur sudah diberitakan akan ada seorang manusia yang penuh dengan kemuliaan dan ada mahkota. Jadi kita harus tahu siapa yang harusnya kita muliakan. Siapa tujuan hidup daripada kita. Apa tujuan hidup kita? Kita diciptakan oleh Allah Bapa di dalam Kristus. Lalu kemudian Allah memberikan anaknya yang tunggal. Dia berikan anak satu-satunya. Anaknya yang tunggal. Yang sangat berharga untuk kita semua. Untuk kita ditopang. Dalam kehidupan kita, kita ditopang. Dalam segala sakit penyakit. Dalam segala problem kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus yang menopang kehidupan kita. Selama kita ada di dunia. Sehingga apa yang Tuhan inginkan? Kita menjadi gambar Tuhan lagi. Dari yang tadinya gelap. Dari yang tadinya kita tidak punya pengharapan. Dari yang tadinya kita itu nothing. Waktu Tuhan Yesus datang. Tuhan angkat semua dosa kita. Tuhan semua angkat semua apa yang sudah kita bilang. Kutuk-kutuk semua sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Di kayu salib. Disitulah apa? Kemenangan terjadi. Karena apa? Semua tunduk di bawah kaki Tuhan. Yang di atas bumi, di bawah bumi. Semua. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kehendak Allah terjadi. Tetapi dia tidak mati saja. Dia bangkit. Disitulah waktu dia bangkit, dia nyatakan, I am the Lord. I'm not just human. Tetapi waktu Tuhan itu direinkarnasi menjadi Yesus, dia adalah 100% manusia dan dia 100% Tuhan. Jangan salah. Di sini dinyatakan kemuliaan. Dia 100% menjadi manusia. Dia bisa merasakan sakit, dia merasakan dihina, dia merasakan difitnah. Tetapi dia 100%. Jadi kita jangan main-main. Allah itu di dalam Kristus menciptakan kita. Lalu kemudian
kita masuk ke dalam satu dosa yang luar biasa gelap. Tetapi Tuhan mencintai kita. Dia ingin kita semua kembali ke hadirat-Nya. Dia ingin kita semua juga menjadi pewaris. Dia menjadi manusia. Dia tahu rasa sakit kita semua. Dia tahu problem kita semua. Dia difitnah, dia dicaci maki, disiksa, ditelanjangi. Tetapi dia tahu bahwa dia harus lakukan itu. Karena ini kehendak Bapa untuk kita semua menjadi pewaris. Dia beritakan firman. Dia bicara. Dia sebagai Kristus melakukan kehendak Bapa. Dia melakukan kasih. Kasih dari Kristus adalah kasih agape. Kasih yang tidak pernah menuntut, hanya memberikan tetapi tidak pernah meminta balas. Dia mempunyai sukacita. Dia mempunyai damai sejahtera. Dia punya kesetiaan. Dia punya kelemah lembutan. Kita yang diciptakan oleh Allah di dalam Kristus. Kita yang sudah jatuh di dalam dosa yang sebetulnya kita ini sudah di dalam iblis. Tetapi Yesus datang. Tuhan bilang, anakku, jadilah manusia supaya mereka melihat bahwa anakku juga bisa merasakan sakit, bisa merasakan dihina, bisa merasakan depresi, stres. Tapi nyatakan, Engkau adalah terang kemuliaan. Sehingga manusia boleh juga menerima. Jadi kita harus sadar ya. Allah menciptakan kita. Hidup kita ditopang di dalam Kristus. Lalu pada akhirnya siapa yang dimuliakan? Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan, dia menjadi siapa? Menjadi pewaris. Karena dia adalah ahli waris tunggal. Dia anak satu-satunya. Firstborn. Kita aja di orang Chinese, orang Manado juga, orang Batak juga. Kebiasaannya, siapa yang mewarisi harta dari orang tuanya? Anak yang pertama. Anak sulung. Dan di sini Yesus itulah satu-satunya anak sulung. Jadi kita harus sadar betul siapa Tuhan kita. Siapa yang menciptakan kita. Dan siapa tujuan hidup kita, yaitu adalah memuliakan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bahwa dia dihina, dibuli, dicaci maki, mati di kayu salib adalah untuk memuliakan Allah Bapa. Jadi di sini kita kembali kepada intinya, kita diciptakan oleh Allah Bapa di dalam Kristus. Kita memberikan terang. Jadi Tuhan Yesus datang mengangkat kita dari gelap menjadi terang. Memateraikan kita bahwa kita pengikut Kristus. Nantinya kalau kita tetap setia, kita akan mewarisi yang namanya warisan surga. Jadi hidup tujuan kita jelas. The ultimate goal as a Christian believer. As a Kristus sebagai Allah Bapa kita adalah memuliakan. Bukan mencari kekayaan, bukan pekerjaan, bukan pelayanan yang kemudian mereka yang melayani malah memuliakan dirinya. Jadi kita harus hati-hati. Kemuliaan itu kembalikan lagi kepada Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita, dalam kesaksian hidup kita, muliakan Tuhan karena itu adalah ultimate goal, tujuan akhir kita. Jangan salah. Apakah mudah? Tidak. Tetapi Kristus memberikan Roh Kudus. Karena dia tahu kita tidak mungkin melakukan itu. Tetapi ada Roh Kudus yang sama kuasanya seperti Allah Bapa. Seperti Yesus Kristus. Dia yang akan terus membangkitkan roh di dalam kita. Dia yang akan mengantar kita kepada kemuliaan Tuhan.
Jadi hidup kita di dalam Kristus harus berbuah. Harus kembali menjadi image-nya. Sehingga kita juga menyalurkan terang Tuhan. Kita menjadi tujuan hidup kita, memuliakan Tuhan, sehingga kita pun menjadi terang Tuhan, sehingga kita pun menerangi banyak orang di sekitar kita. Jadi ini tepat jamnya ya. Maaf kelebihan 2 menit. Tapi di sini saya mau menyatakan apa tujuan hidup kita. Jelas, bukan harta, bukan kemewahan, bukan pekerjaan, tetapi tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Glorify the Lord, memuliakan Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah Bapa. Kita dipermuliakan oleh Tuhan Yesus. Kita dilayakkan untuk menerima warisan karena Tuhan Yesus panggul seluruh dosa kita. Jadi jelas kita harus melakukan kehendak firman Tuhan. Jangan hanya berdiam diri. Beritakanlah, sebarkanlah tentang bagaimana aku hidup, bagaimana pekerjaanku, bagaimana di dalam aku akan terjadi transformasi, akan terang yang kuberikan, sehingga engkau menjadi berkat dan engkau menjadi mujizat bagi banyak orang. Jadi harus tahu bahwa hidup kita adalah tujuannya memuliakan Tuhan. Kita harus setia sampai kita menutup mata. Di dalam mulut kita, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan, yang kita muliakan, karena Engkaulah yang memberikan kami kehidupan. Jadi tahu ya tujuan hidup, bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Jadi kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu sakit hati. Hidup kita di sini hanya sementara. Tetapi kita dipanggil kembali bersama Dia. Dalam kehidupan kita, terus-terus kita muliakan Tuhan. Dalam segala masalah, dalam segala sakit penyakit, dalam segala problem kehidupan, itu memperkaya kita. Untuk kita terus memegang nama Yesus. Untuk terus memegang Tuhan kita. Sampai kita menjadi pewaris kerajaan surga. Haleluya. Terima kasih atas kesempatan. Kiranya ini semua bisa membawa berkat. Kiranya kita tahu tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Pak Hendra. Ya. Sorry. Baik, luar biasa. Terima kasih sharing firman-Nya. Kita akan lanjut dengan doa syafaat. Saya boleh minta untuk doa syafaat Ibu Madam Christine, doa syafaat, doa berkatnya oleh Bu Mulyatin. Siapa yang mau didoakan boleh raise hand. Bu Stefani ya? Iya Pak Hendra. Iya, shalom semuanya. Luar biasa sukacita yang saya terima ya, apalagi dari detik saya mendarat di Jakarta, kemudian pada malam hari saya melayani di Cikarang, di Pendeta Daniel Pinto, kemudian selain itu juga pada hari kemarin saya melayani di lapas dari Pemuda Tangerang. Ini adalah pelayanan dari Mercusuar Pendeta Christine. Di sini saya boleh menyatakan rasa syukur saya, karena terus terang aja minggu depan saya tidak mungkin melakukan ini semua karena keadaan saya. Tetapi lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus berikan, pemulihan yang luar biasa, sehingga saya kemarin bisa 2 jam berdiri untuk bernyanyi, memberitakan firman, untuk kita bersuka cita. Jadi
Terima kasih atas seluruh doa-doa dari brother and sisters in Christ, karena itu adalah membuat kekuatan bagi saya, dan juga sukacita saya, itu adalah kita yang bersukacita juga. Dan jelas Tuhan Yesus itu selalu memancarkan kasih terangnya. Jadi terima kasih juga, Edward juga sudah tiba dengan selamat. Lalu kemudian kemarin juga anak saya boleh berulang tahun, Gary, dan sudah didoakan. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalas ini semua. Uang tidak mungkin bisa membalas kebaikan doa dan support dari brother and sister in Christ. Jadi doa-doa itu adalah berharga. Buat saya, doa-doa dan dukungan itu sangat berharga. Saya tidak minta uang. Saya diberikan doa, itu adalah obat saya. Jadi saya mau menyatakan di sini bahwa bukan berarti tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Hanya memberikan doa kepada saya. Itulah harta berharga saya. Doa dan support, itulah harta berharga saya. Itulah obat kanker saya yang paling ampuh. Karena dengan sukacita Tuhan, saya bisa terus bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan keluarga. Pemulihan pun terjadi di dalam keluarga saya satu persatu. Pemulihan pun terjadi di dalam keluarga, di dalam teman-teman saya. Kita bolehlah menjadi terang Tuhan. Karena memang Tuhan sudah memancarkan terang itu melalui Yesus. Sehingga kita juga boleh memancarkan terang itu, memberikan pengharapan kepada orang lain. Jadi ini saya akan juga lanjut pelayanan. Saya akan banyak konseling bagi penderita kanker. Kiranya mereka dikuatkan. Mereka harus tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Dan mereka juga harus tahu iblis itu tidak akan tinggal diam. Jadi tolong doakan pelayanan saya dan suami supaya ini bisa memberkati, dan dari kami kemuliaan Tuhan yang akan terjadi. Kemuliaan Tuhan yang boleh kami beritakan. Terima kasih untuk doa-doanya. Baik, selanjutnya Ibu Mila, silakan. Sebentar, saya lupa ini buka. Oke, sudah bisa? Bu Mila? Ya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Bu Stefani atas kebenaran firman-Nya. Semakin kami dikuatkan. Dan terima kasih sebelumnya saya mengungkapkan untuk yang didoakan. Terima kasih pelayanannya kemarin. Yesus luar biasa memakai Bu Stefani dengan Madam. Kemarin setelah didoakan tante saya pamitan pulang. Beliau itu cucunya bilang tidur. Saya nggak usah ganggu. Tapi dia dengar. Tiba-tiba dari dalam kamar dia keluar pakai tongkat. Saya kaget. Kenapa tante? Kenapa sih Mami? Tidak, saya harus bangkit. Saya harus semangat seperti tadi yang dikatakan. Ya tante tidur aja. Tidak. Saya mau kasih kamu beras hitam dari Mamasa. Sudah tante, enggak usah, nanti saya ambil. Kemudian saya keluar, saya nggak tahu kalau dia ikutin saya. Dia pergi tata bunganya. Saya kirim foto sama Madam, ada foto sama dia memang suka urus bunga, jadi dia urus bunga. Kemarin pagi kan juga saya minta tolong dibantu dalam doa ketika saya akan pergi mengunjungi dia. Rencana sebenarnya mau masuk rumah sakit. Anaknya bilang, Kak minta tolong bujuk Mami, kita panggil Mami untuk mau ke rumah sakit. Tapi waktu saya layani, sebelum kita pelayanan lapas, saya memang Tuhan kasih hikmat buat saya. Jiwanya dulu, psikisnya dulu yang harus ditahu. Memang banyak pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah keluarga. Jadi memang dia drop karena psikisnya yang tidak kuat. Jadi minta tolong bantu terus dalam doa untuk pemulihan. Puji Tuhan sudah semangat kemarin. Tinggal jiwanya yang kita akan lebih doakan karena memang dia rindu ketemu dengan cucunya yang berada di Toraja. Dia sangat rindu, tetapi waktunya belum tepat.
Nah, ini pokok doa yang akan saya sampaikan, Madam. Jadi minta tolong biar pemulihan dan kuasa Yesus terus dinyatakan. Terima kasih, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya ada Ibu Evi. Silakan Bu Evi. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Fani, luar biasa firman-Nya Bu Fani. Semangat selalu. Ibu Christine minta tolong didoakan Aldo. Sudah kedengaran Pak Hendra? Dengar. Ya, minta tolong hanya ada pekerjaan dia mengerjakan di Jakarta. Minta yang terbaik saja Pak Ibu Christine. Dia mau bawa anaknya 2. Jadi saya hanya minta dalam doa. Apapun yang terjadi, itu semua rencana Tuhan buat anak saya Aldo. Itu saja Ibu Pan, Ibu Kristi. Tanggal 11, tanya dia mau berangkat. Bawa cucuku 2. Itu saja Pak Hendra. Semangat terus Ibu Evi, di dalam Tuhan Yesus semua itu adalah sukacita. Jadi Ibu Evi nanti didoakan oleh Pendeta Christine. Ibu Evi pegang terus Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah sukacita. Jangan khawatir. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Pegang Tuhan Yesus, kita doakan semua sama-sama. Amin, amin, amin. Soalnya tidak ada mamanya. Bisa dengan istrinya jadi anaknya, bapaknya yang bawa. Ya, tidak apa Ibu Evi, ada Tuhan. Ya, Amin. kita semua ditopang oleh Kristus. Jadi jangan khawatir, Tuhan akan memperlakukan kemuliaannya di dalam kehidupannya. Tetap setia, jangan khawatir. Oke, baik, selanjutnya Ibu Vivi Go. Thank you so much. Thank you. Makasih banyak my sister Steph. Thank you so much buat firman yang luar biasa. Thank you ma'am sudah mau doain. Saya mau berdoa, minta didoain. Hari ini saya dan beberapa tim mau ke MOI Kelapa Gading untuk ngecek KKR nanti yang akan diadakan tanggal 24 sampai tanggal 26. Biar dalam perjalanan mau apapun yang kami butuhkan nanti Tuhan akan memprepare semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya Ibu Hera. Bu Hera, oke. Ya, terima kasih kami buat firman Tuhan-Nya ya. Biar kita semua mengerti tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Dia. Amin. Madam Christine, tolong doain saya. Saya belakangan ini susah sekali fokus ya, karena kebanyakan pekerjaan, terus kebanyakan tugas-tugas gereja juga, dan saya juga bingung karena tugas gereja berubah-ubah, kebanyakan aturan, aku jadi bingung gitu loh. Dan sekarang sudah onsite, jadi saya bingung bagi waktunya, pulang perginya, jaraknya jauh gitu loh. Sedangkan saya mau di Grogol nggak boleh gitu, jadi aku bingung. Nah, terus sama Mihari itu keselip nggak tahu kemana STNK mobil. Tapi saya tahu Tuhan pasti tolong deh. Ya kan, doain ya Madam ya. Makasih banyak, Tuhan berkati. Selanjutnya Pak John. Pak John, silakan. Ya, minta dukungan doa untuk KKR di Tanah Toraja karena ternyata perkembangan di sana minta banyak tempat pelayanan, dan di 2 gereja dengan 2 sekolah, semua sekolah yang ada di Toraja ini akan dijadikan tempatnya satu yang akan menghadirkan 1.500 siswa-siswi di Sekolah Tanah Toraja, dan KKR yang
juga akan dihadirkan ya kurang lebih dari ya 700-an lah. Dan ini kami dapat info bahwa desa-desa juga mau pada datang. Jadi memang kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri, maka saya minta dukungan doa dari tim GWG ya, GWG. Ya, dari tim yang berdoa buat supaya Kristus yang akan kami sampaikan di sana betul-betul terjadi sesuatu yang luar biasa, dan memang banyak hal yang dibutuhkan, tapi lebih dari itu supaya hidup kami benar-benar hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena sudah ada info Pak Johan harus banyak berdoa puasa, Pak. Di sini sudah kedengaran banyak juga orang-orang yang mulai ya pasang kekuatan sendiri ya. Karena ya begitulah. Mungkin Ibu Christine tahu, Ibu Mika, Ibu siapa ini ya? Pokoknya orang Sulawesi pasti tahu lah ya. Tanggal 9 sampai tanggal 13 kami ada di Tanah Toraja ya. Di Hotel Misliana kami ada di sana, dan supaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sekarang ini kesehatan saya lagi diganggu-ganggu terus ini, tapi ya nggak apa-apa. Saya diberkati dengan kehidupan Ibu Stefani ya, luar biasa. Tuhan berkati, Pak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, Pak Hendra boleh. tadi Pak Santris, Ya. Pak Hendra tadi Pak Santris ada raise hand. Oh, oke. Silakan Pak Santris. Sorry nggak lihat. Shalom. Terima kasih semua. Terima kasih juga Ibu Stefani menyampaikan firman sabda Tuhan yang luar biasa, dahsyat, ya dan amin. Syukur pagi hari ini bisa mendengar firman yang betul-betul membuat kita kuat dalam menghadapi sebuah permasalahan. Saya minta didoakan dan juga kita berdoa semua, karena akhir-akhir ini fluktuasi udara yang luar biasa, panas dingin menyebabkan kondisi kita kurang gitu fit ya, men-fight itu semua kuasa-kuasa dari penyakit ataupun kuasa-kuasa iklim yang demikian. Dan kita minta didoakan supaya imun tubuh kita, termasuk saya juga kadang kalau pagi bangun bisa keringatan gitu, flu ya, sehingga kadang-kadang penyembahan pagi saya nggak sanggup itu ikut. Tapi saya yakin dalam doa ini Ibu Madam Christine yang manis dalam kasih Kristus bisa diberi kuasa untuk mendoakan kita agar imun tubuh dan iman kita lebih kuat lagi menghadapi suasana di tahun 2023. Terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bu Christine, Pastor Jelly minta bantu doa juga tuh di chat ya. Oke, kalau tidak ada lagi silakan Bu Christine. Nanti doa berkat oleh Bu Mulyatin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur akan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan mujizat yang kami alami pagi ini ketika kami bangun dan kami masih bisa bernafas. Terlebih Tuhan, kami Engkau satukan dalam ibadah genuine worshiper of God di pagi hari di Indonesia, malam hari di Eropa Tuhan. Kami bersyukur bahwa tempat kami berbeda, waktu kami berbeda, keadaan kami berbeda. Tapi satu hal, Engkau persatukan kami dengan kasih-Mu untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas segala pujian dan penyembahan kami, berbau harum di hadapan-Mu. Dan berkati hamba-Mu, Pastor Hendra, yang sudah Tuhan mengelit kami jadi worshiper leader Tuhan, untuk Tuhan, supaya kami terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dibuat hamba-Mu Pastor Hendra berhasil dalam nama Tuhan Yesus.
Kami terlebih bersyukur Tuhan, bahwa Engkau sudah pakai hamba-Mu, Ibu Stefani Turangan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Melalui sabda firman-Mu, yang menguatkan yang lemah. Dan juga Tuhan memberikan pengharapan-pengharapan kepada kami Tuhan, yang sudah Tuhan hampir saja kehilangan pengharapan itu. Dan Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, bahwa Engkaulah yang sulung, Allah yang kami percaya Tuhan. Dan bahwa Engkaulah terang itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Dan firman itu Tuhan ada di antara kami, yaitu Engkau sendiri. Hidup di dalam kami. Sehingga Tuhan, kami pun harus menjadi terang. Bahkan Tuhan, hidup kami bukanlah kami lagi. Bukan untuk kemuliaan kami. Tapi semua yang kami lakukan di dalam hidup ini hanya untuk memuliakan Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Message dari Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Stefani, itu biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Dan bukan Tuhan, hanya hari ini kami dengar dan nanti berlalu. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau berikan kami, karuniakan kami telinga sebagai seorang murid. Hati sebagai hamba yang mau taat Tuhan akan segala firman-Mu. Tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya in Jesus mighty name. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Stefani Tuhan. Di dalam segala hal apapun yang dilakukan, buatnya berhasil Tuhan. Terutama Engkau pakai hidupnya. Bahkan Engkau pakai sakit penyakitnya untuk memberkati banyak orang. Dan mereka akan memuliakan Engkau. Karena mereka boleh sembuh. Mereka boleh memperoleh pengharapan. Bahkan Tuhan, penyakit Ibu Stefani sudah memenangkan yang sekalipun sudah diambang kematian. Rohnya kembali hidup. Dan itulah yang terpenting. Tubuh jasmani kami boleh mati Tuhan. Tetapi roh kami tetap hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Papa, kami bersyukur bersama hamba-Mu Ibu Stefani, Pak Edward. Karena kemarin anaknya yang sulung, Gary, boleh berulang tahun. Tuhan kiranya panjang umur, sukacita, damai sejahtera, terus memenuhi anakmu Gary di Australia Tuhan. Biarlah Tuhan, dia boleh berhasil dalam pendidikannya. Dan biarlah terang Kristus ada di dalamnya. Terutama pakai anakmu ini untuk menjadi saksimu juga di tengah-tengah teman-temannya dimanapun dia berada. Demikian roh takut akan Tuhan yang adalah permulaan segala hikmat dan pengetahuan. Engkau karuniakan kepada Gary Tuhan. Bersyukur juga bersama keluargamu Ibu Stefani, Pak Edward. Karena Pak Edward sudah boleh tiba dengan selamat dari Singapura sampai ke Jakarta. Dan akan mengadakan bisnis trip Tuhan. Selain itu Tuhan bersama istrinya terkasih, Ibu Stefani, Pak Edward dan Ibu Stefani akan mengadakan Tuhan pelayanan. Dan itu Tuhan dimulai sudah dari sejak Ibu Stefani menginjakan kaki di Jakarta. Engkau sudah melihat bagaimana hamba-Mu melayani sampai jauh ke Cikarang sana. Walaupun dalam keadaan macet, hujan deras. Tetapi Engkau pakai hamba-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Untuk Tuhan ada lagi pelayanan-pelayanan seperti yang terjadi di lapas. Oh, mujizat Tuhan terjadi. Banyak jiwa yang dimenangkan. Semangat mereka berkobar. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau terus pakai Stefani dalam pelayanan ini. Dan besok Tuhan, hari Jumat Tuhan, oh dia akan melayani di tempat tunanetra ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Engkau pakai hidupnya. Engkau pakai kesaksiannya. Engkau bahkan pakai sakit penyakitnya, memenangkan banyak jiwa. Dan walaupun kawan-kawan kami akan dilayani buta secara jasmani, biarlah mata rohani mereka hidup. Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati, akan diadakan Tuhan fellowship, ibadah, gabungan, kolaborasi antara Genuine Worshipper of God, GWG, bersama dengan Kingdom Family dan beberapa persekutuan lain yang Tuhan akan diadakan di rumah orang tua Ibu Stefani di Tanah Kusir 3 nomor 85 Tuhan. Kiranya acara ini, program ini
Maksud ini ada dalam urapan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Engkau sendirilah yang memanggil, bahkan mengingatkan setiap yang sudah diundang untuk Tuhan pergi dan bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, berfellowship, berbagai denominasi Tuhan. Mereka semua diberkati. Tuhan, jika ada roh-roh yang bermaksud menghalangi maksud yang baik ini, kiranya saat ini kami berdoa, kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, keinginanmu seperti yang tertulis Tuhan dalam firman-Mu di dalam Yohanes 17 ayat 21, 23 sampai 23 Tuhan. Engkau berkata, biarlah kami semua menjadi satu sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Dan biarlah Tuhan, kami semua Tuhan, tidak mementingkan egois kami, tidak mementingkan diri kami, tidak mementingkan organisasi kami, tidak mementingkan komunitas kami, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bersama-sama ya Tuhan. Berkati acara ini. Jika Tuhan berkenan, mohon Bapa, berikanlah cuaca yang terbaik. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Host Tuhan dalam hal ini, Ibu Stefani, Tante Lili Turangan, Pak Edward, bahkan semua keluarga besar. Kiranya Bapa Engkau berkati mereka ya Tuhan. Dalam menyediakan segala sesuatunya termasuk catering Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah dipesan Tuhan, itu akan dinikmati dengan enak, dengan baik ya Tuhan Yesus. Papa, kami mohon. Semua ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati acara ini. In Jesus mighty name. Papa yang baik, berkati Tuhan. Segala yang sesuatu yang dilakukan Stefani, terutama konseling terhadap pasien kanker Tuhan, maupun pasien-pasien lain Tuhan, yang sudah Tuhan, sudah tidak ada pengharapan, bahkan sudah kecewa dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu Stefani untuk memenangkan jiwa mereka kembali ya Papa. Papa, kami juga bersyukur dengan Mila dan bersyukur dengan keluarga besar kami bahwa kemarin kami sudah mendoakan Oma Mami yang mana Tuhan juga mengalami kanker dan sudah dikemo dan keadaannya sebelum kami doakan sangat lemah, sepertinya tidak ada pengharapan. Bersyukur Engkau tetap pakai hamba-Mu Stefani untuk Tuhan mengatakan kepadanya, aku kanker juga. Dan aku sudah sampai di stadium akhir. Tapi aku tetap semangat. Dan itu Tuhan benar-benar merupakan satu pengharapan yang baru. Buat seorang ibu yang sudah hilang pengharapan. Dan Tuhan terima kasih Engkau pakai Ibu Stefani. Dan kembali Tante Lis Tuhan. Bersemangat. Dan dia Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah rohnya terus menyala-nyala. Dan dia terus berharap akan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan saat ini. Apapun keberadaannya dimanapun dia berada. Kami mohon. Tangan-Mu yang lembut. Tangan-Mu yang mampu menyembuhkan setiap yang sakit. Saat ini menjamah Tante Lis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sakit penyakitnya Tuhan. Berkenanlah Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terutama Tuhan, apa yang dirasakannya secara psikis Tuhan. Tuhan, Engkaulah pemulihnya. Biarlah Tuhan Engkau berikan roh damai sejahtera-Mu. Roh sukacita. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan pertemukan dengan cucunya yang terkasih yang sedang ada di Toraja. Biarlah Tuhan kasih-Mu mempertemukan mereka, mempersatukan mereka. Supaya ibu ini, Tante Lis, tetap bersemangat dan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terus Tuhan berkati keluarga besarnya. Berkati Mila dan keluarganya, bahkan kami sekalian. Berkati mamaku yang ada bersama dengan Mila juga ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus. Papa yang baik, kami mohon juga doa khusus kepada hamba-Mu Ibu Evi Tuhan. Sebagai seorang oma, popo, sebagai seorang nenek yang sudah sekian lama bersama dengan cucu-cucunya, ada 2 orang cucunya, anaknya Aldo. Mereka akan berangkat ke Jakarta untuk alasan pekerjaan Tuhan.
Tapi kami tahu Tuhan, bahwa perpisahan Oma dan 2 cucunya memang sangat Tuhan menyakitkan, menyedihkan. Tetapi kami tahu bahwa Engkaulah pemulih kami. Engkaulah gunung batu kami, perlindungan kami, sumber sukacita kami, sumber damai sejahtera kami. Dan biarlah Tuhan, sukacita damai sejahtera itu Engkau karuniakan kepada anakmu Ibu Evi Tuhan. Tuhan, dia boleh bersedih saat ini karena akan berpisah dengan kedua cucunya yang selama ini diasuh, dipelihara Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika cucu-cucunya harus berangkat dengan papa mereka Aldo, Ibu Evi yang kau hiburkan Tuhan. Bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan Ibu Evi. Dan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ada pada Ibu Evi. Ibu Evi, kami perkatakan kepada rohmu, damai sejahtera, sukacita, penghiburan dari Roh Kudus Tuhan ada dan dikurniakan kepadamu. Kami berdoa untuk Aldo dan kedua anaknya akan berangkat ke Jakarta Tuhan. Kiranya kemanapun mereka berada, mereka akan pergi. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada pada mereka. Aldo yang saat ini sudah sendiri Tuhan, berikan dia hikmat urapan untuk mengasuh kedua anaknya Nicholas dan juga saudaranya Tuhan. Messi Tuhan. Kiranya Tuhan, kedua anak ini Tuhan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terus Tuhan, Engkau jaga Tuhan, Nicholas dan Messi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kalau Aldo pergi ke Jakarta untuk masuk pekerjaan, berkati Tuhan, pekerjaan yang sudah disediakan di sana. Tuhan, jauhkan dari yang jahat. Kalau di waktu yang lalu dia sempat Tuhan kena jebakan Tuhan. Kami mohon saat ini Tuhan, Engkau jauhkan dia dari segala orang-orang jahat yang bermaksud jahat. Dan Tuhan berkati pekerjaan yang baru yang ada di Jakarta. Kasih setia Tuhan menyertai mereka. Papa, kami hanya bermohon kepadamu. Kami mengandalkan Engkau. Engkaulah tempat pelarian kami, tempat pengungsian kami. Hanya kepadamu kami berharap. Berkati Aldo dan kedua anaknya akan berangkat. Juga Ibu Evi dan Opa, suami Ibu Evi, Pak Henry Chen, yang akan tetap tinggal di Makassar. Tuhan berkati. Kesedihan Ibu Evi, Engkau hapus air matanya dengan mata air berkat Tuhan. Kiranya sukacita Tuhan ada pada Ibu Evi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mau berdoa buat saudari kami Vivi Tuhan, yang in charge untuk Tuhan acara KKR yang akan berlangsung dari tanggal 24 sampai tanggal 26 di Moi Tuhan. Hari ini dia dan tim akan bermaksud mengecek segala sesuatu di Moi Tuhan, Mall of Indonesia yang ada di Kelapa Gading. Kiranya segala maksud, segala program yang akan diadakan, Tuhan sendirilah Tuhan yang akan berjalan bersama dengan mereka. Karena sia-sialah orang membangun rumah kalau tidak ada Tuhan yang ada di dalamnya. Untuk itu ya Papa, berkati anakmu Vivi bersama dengan tim Tuhan. Segala maksud baik yang akan diadakan untuk KKR, itu Tuhan boleh berjalan dengan baik. Di dalam hikmat, di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan turun atas mereka. Semua yang sudah mendengar berita ini mendapatkan flyer Tuhan. Engkau yang menggerakkan hati mereka untuk hadir pada acara KKR ini ya Tuhan. Dan KKR ini bukanlah KKR biasa, tetapi benar-benar ada revival yang akan terjadi. Jika Tuhan Engkau melawat Asbury di Kentucky di Amerika, kami percaya bahwa Tuhan juga akan melawat umat-Mu yang ada di Indonesia. Dan jika Tuhan pakai KKR ini untuk melawat umat-Mu, melanda umat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan urapi. Karena sia-sialah kami membuat segala sesuatunya jika Tuhan tidak hadir. Kami mohon Tuhan, segala sesuatu yang kami buat hanya mengandalkan Engkau. Berkati Vivi,
dalam keberadaannya selama ada di Jakarta. Biarlah dia menjadi berkat dan juga apa yang dia lakukan Bapak buat berhasil. Keluarganya yang ada di Surabaya, suami dan anak-anak, Tuhan berkati mereka, persatukan senantiasa di dalam kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga kepada anakmu Ibu Hera Tuhan. Uras syikiralaya masyaralaya paralaya kiralaya. Papa yang baik, Engkau yang paling tahu pribadi setiap kami. Engkau yang paling tahu Ibu Hera. Kerinduannya untuk melayani Engkau Tuhan begitu besar. Walaupun Tuhan di masa tua dia sudah sendiri Tuhan. Tetapi Engkau mau pakai anakmu Ibu Hera untuk melayani Engkau di gereja di mana beliau berada. Tapi saat-saat ini Tuhan, dia merasa bahwa dia kurang fokus Tuhan. Enggak bisa fokus. Karena banyaknya pekerjaan yang sering berganti-ganti Tuhan. Dan dia bingung Tuhan. Papa yang baik. Engkaulah Papa yang mampu menolong kami. Di dalam hal yang terkecil sekalipun. Untuk itu ya Papa kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan turun atas Ibu Hera. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan di saat dia lemah, Engkau katakan justru dalam kelemahanmu kuasa Tuhan nyata. Dan itu boleh terjadi terhadap Ibu Hera. Ibu Hera dikuatkan. Ibu Hera menjadi fokus. Dan dia tidak bingung lagi dengan banyaknya pekerjaan dari gereja yang begitu berganti-ganti. Papa, biarlah Tuhan, apa yang sudah ditetapkan dari gereja itu tidak berganti-ganti dan membuat orang bingung Tuhan. Berikan hikmat bagi setiap mereka yang membuat program-program ini Tuhan. Biarlah semuanya itu berasal daripada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya semua yang berasal daripada Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Ampuni setiap kami. Jika segala program kami ikutkan motivasi-motivasi kami ya pribadi Tuhan. Sehingga itu bisa mengacaukan karena egois kami yang lari ke sana Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati anakmu Ibu Hera. Supaya lebih fokus. Dan dia Tuhan Engkau pakai menjadi berkat. Menjadi terang. Supaya Tuhan di dalam masa tuanya ini sekalipun. Dia mampu melakukan segala tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Apapun itu Tuhan. Berkati hidupnya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati Tuhan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun atas Ibu Hera Tuhan Yesus. Papa, kami juga mau berdoa untuk Tuhan Pak Johan Sampeako. Bapak Pendeta bersama dengan tim akan mengadakan KKR di Tanah Toraja ya Tuhan. Pada tanggal 9 sampai tanggal 13 April nanti ya Bapak. Papa di sorga, jika Engkau yang mengutus, kami percaya bahwa Engkau menyertai. Jika Engkau yang mengutus, kami percaya bahwa Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Untuk itu Tuhan, biarlah program KKR ini bukan untuk kepentingan pribadi kami masing-masing, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan hamba sangat yakin dan percaya ketika itu untuk kemuliaan nama-Mu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihinya. Tuhan, kami yakin Pak Johan Sampeako dan tim mengasihi-Mu. Untuk itu ya Papa, berkenanlah memberkati KKR ini. Mereka membutuhkan begitu banyak dana, Tuhan. Mereka membutuhkan banyak doa, daya, dan upaya ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, apa yang mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir untuk acara KKR ini. Bukan hanya dana yang kami butuhkan. Kami berdoa buat setiap orang yang bermaksud hadir dalam KKR ini. Engkau menyentuh jiwa mereka, mengingatkan mereka kalau mereka lupa bahwa ada KKR. Sehingga terjadi revival di Tanah Toraja Tuhan Yesus. Papa, Engkau pakai 2 gereja yang akan menjadi pusat untuk Tuhan mengadakan KKR ini. Demikian sekolah-sekolah yang Tuhan bermaksud akan dikunjungi dan ada di dalam program KKR ini. Kiranya Tuhan Yesus, ini bukan program biasa. In Jesus mighty name, ini program-Mu Tuhan.
Ini programmu untuk memuliakan Engkau. Revival terjadi di tanah Toraja. In Jesus mighty name. Papa, apa yang dibutuhkan tim ini, Engkaulah yang menyediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pastor Jelly Tuhan yang sedang berada di Manado. Beliau akan bermaksud dengan tim untuk melayani di penjara lapas Maledeng Tuhan di Manado. Dan setelah itu Tuhan akan mengadakan KKR pada sore harinya. Kasih setia Tuhan menyertai Ibu Jelly dan tim Tuhan di dalam pelayanan apapun yang dibuatnya Tuhan. Itu untuk memuliakan nama Tuhan dan memenangkan banyak jiwa, baik yang ada di lapas Maledeng dan juga Tuhan di dalam KKR yang akan diadakan dimanapun Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, kasih umur panjang, kesehatan Tuhan, dan tudung perlindungan Tuhan nyata kepada hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati Kristo yang tinggal Tuhan dan bersekolah di Jakarta, di Kelapa Gading. Kasih setia Tuhan menyertai Kristo dan juga Pak Kris Tuhan Yesus. Berkati mereka semua ya Papa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur mamanya juga sudah keluar dari rumah sakit Tuhan. Terus berkati Mama Ibu Jelly. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi untuk tubuh daripada Mama Ibu Jelly. Berkati papanya yang sudah tua Tuhan. Berkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Papa, kami berdoa juga buat Pak Sentris Tuhan. Yang terbeban untuk tanah air kami Indonesia tercinta Tuhan. Saat ini benar Tuhan, kadang hujan, kadang panas. Kadang hujan begitu tiba-tiba Tuhan dan panas. Dan itu membuat banyak yang sakit, influenza. Mungkin tidak sedia payung Tuhan karena melihat cuaca cerah. Sehingga Tuhan kena hujan dan sakit. Papa, kami berdoa bersama dengan Pak Sentris Tuhan. Dan teman-teman di GWG ini. Kami mohon Tuhan, biar imun kami terus meningkat ya Papa. Dan terlebih iman kami. Kami percaya walaupun kami tidak melihat bahwa Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan tetap sayang dan mengasihi kami. Karena memang kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Tuhan, jauhkan kami, berikan kami tubuh yang kebal terhadap semua penyakit. Terutama penyakit-penyakit yang ada saat ini. Dan Papa, biarlah Tuhan. Kasih setia Tuhan, karunia Tuhan memberkati kami semua. Papa, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Berkati terutama juga Tuhan ekonomi kami. Karena terkadang Tuhan, karena masalah ekonomi, kami menjadi lemah. Imun kami jadi turun. Untuk itu Tuhan, berkati sekalian kami. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami. Karena Tuhan, Engkau sendiri yang berkata, Aku Tuhan, yang akan memberkati kamu dengan segala kelimpahan dan kekayaan di dalam Kristus Yesus. Memenuhi segala keperluanmu. Yes, kami percaya itu janjimu. Dan kami adalah ahli warismu yang akan menerima semua itu. Bukan hanya akan, kami sudah menerima itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Papa, selanjutnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom turun untuk Indonesia. Urasikirala ya marabala bala 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 bala. Shalom turun untuk Indonesia. Untuk Bapak Jokowi, Presiden kami. Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Para Menteri Kabinet Tuhan. Bahkan Tuhan Kepala-Kepala Daerah. Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT RW, BNN, Densus 88, Polri, TNI ABRI Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapak. Berkati Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Biar hikmat turun atas dia. Sehingga di dalam memberikan program-program itu menguntungkan semua orang. Dan menaikkan Indonesia semakin sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini yang sudah maju. Dalam nama Yesus berkati Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan negara-negara yang bergejolak. Rusia, Ukraina. Damai sejahtera Tuhan ada di sana. Myanmar, bahkan di kota-kota kecil dimanapun Tuhan berkati. Tuhan memberkati Tuhan. China dan Taiwan yang sementara bertikai. Kami melepaskan berkat untuk Israel Tuhan. Oh tanah perjanjian ini kami berkati. Berkati Yerusalem. Berkati Palestina yang sedang bertikai dengan Yerusalemnya Tuhan. Berkati Tuhan perekonomian dunia ini sementara banyak inflasi.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, kami banyak doa yang kami mau sampaikan. Tapi Engkau tahu sebelum kami sampaikan itu. Biarlah Tuhan, doa sederhana ini Engkau sempurnakan di dalam doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Amen. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada pada saat ini, setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, orang itu diberkati. Dan setiap orang yang diberkati Tuhan, engkau adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Pada saat Tuhan memberkati, saudara diberkati, sebab itu kembalikan kepada Tuhan, tabur apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Taburkan semua apa yang engkau terima. Maka Tuhan dan saudara akan menuai, yaitu tuaian-tuaian, yaitu damai sejahtera. Sukacita melimpah atas kepada setiap yang menerima kebenaran firman Tuhan dan berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, kembali angkat tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang baru yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan terus matanya tertuju kepada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang terus mau taat dan setia mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkat-berkat yang baru dicurahkan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu pada saat ini terimalah berkat, kasih karunia damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus turun atasmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati buah pikiranmu, sehingga apa yang kau pikirkan menjadi berkat bagi semua orang, bagi banyak orang dan bagi banyak keluargamu. Dan diberkatilah ladang-ladangmu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Dan saat ini terimalah kasih, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah menyertai engkau dari hari ini, saat ini, dan sampai pada Natal Tuhan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan mengangkat saudara kawan-kawan di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama mengatakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Oke, karena tinggal 10 menit, silakan Bu Rosa untuk jadi bantu saya dalam host. Ya, hari ini kita hanya 10 menit. Hari ini seru banget ya. Sekarang saya dari dulu bersama dan sesuai kali bisa dapat acara firman. Nggak tanya kesampaian hari ini.